Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Teologi Islam yang diampu oleh Bapak Dosen Muhammad Ridwan Effendi SPDI ingin mempresentasikan persoalan utama teologi Islam, yaitu iman, kufur, nifak, dan syirik. Kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu Muhammad Naufal Al-Fariji, Nindya Dwi Setianingsih, dan Kisti Dalahia. Mari kita sama-sama simak penjelasan dari kelompok kami. Pengertian iman. Iman menurut etimologi berarti percaya atau membenarkan, melakukan pembenaran dari hati. Menurut terminologi atau istilah berarti mempercayai atau meyakinkan sepenuh hati yang diwujudkan melalui lisan dan perbuatan. Dalam bahasa Arab, iman diambil dari kata kerja amana yukminu yang berarti percaya atau membenarkan. Dengan demikian, iman kepada Allah adalah membenarkan dengan hati bahwa Allah itu benar-benar ada dengan segala sifat keagungan dan kesempurnaannya. Dalil tentang iman terdapat pada surat Al-Hujurat ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang berjihad dengan harta jiwa mereka pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang benar. Pengertian kufur. Kata kufur dalam bahasa Arab kafara yakfuru berarti menyembunyikan atau menutup. Kufur, ingkar, tidak beriman, mengkafiri, mengingkari, tidak percaya. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari landasan iman, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Macam-macam kufur. Kufur terbagi menjadi 2. Yang pertama kufur akbar. Kufur akbar dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Terkadang kufur besar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau menginjak Al-Quran dalam keadaan tahu kalau itu adalah Al-Quran dan tidak terpaksa. 5 bagian kufur akbar. Yang pertama, kufrut takjib, kafir karena mendustakan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 68. Yang kedua ada kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik, kafir karena menolak dan sombong, tapi disertai dengan pembenaran. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Yang ketiga ada kufrusyak, kafir karena ragu. Dalilnya adalah firman Allah Quran Surat Al-Kahfi ayat 35-38. 4. Kufurul irad, kafir karena berpaling. Dalilnya ialah firman Allah dalam Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Yang kelima, kufrun nifak, kafir karena nifak. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Yang kedua, kufur asgar, kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, disebut sebagai kufur amali yang dosanya disebutkan dalam Al-Quran, dan as-sunnah sebagai dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Yang termasuk ke dalam kufur asgar diantaranya yaitu kufur nikmat Allah, membunuh, dan bersumpah selain nama Allah. Dalil tentang kufur asgar. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa tidak memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang kafir. Quran Surat Al-Maidah ayat 44. Pengertian syirik. Syirik ialah menyamakan Allah dengan suatu benda, objek, atau apapun makhluk Allah dalam ibadah, sembahan, dan berdoa meminta kepada selain Allah. Syirik adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan tauhid atau mencemarinya. Syirik merupakan salah satu dosa yang paling besar. Allah tidak mengampuni orang musyrik yang mati di atas kesyirikannya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran Surat An-Nisa ayat 48.
Lalu, syirik juga merupakan penyekutuan Allah dengan yang lain, misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dan kekuatan Allah, pengabdian selain kepada Allah dengan menyembah patung, tempat keramat, kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan memengaruhi jalan kehidupan. Syirik terbagi menjadi dua. Yang pertama, syirik akbar. Syirik akbar atau syirik besar adalah syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Ada 4 macam syirik besar, yaitu syirik dakwah atau syirik doa. Berdoa memohon kepada selain Allah di samping memohon kepada Allah. Yang kedua, syirkun niyah wal irodah wal qasd atau syirik niat, yaitu memperuntukkan dan meniatkan suatu ibadah kepada selain Allah. Yang ketiga, syirik ta'ah, syirik ketaatan, yaitu mentaati selain Allah dalam bermaksiat kepadanya. Yang keempat, syirik mahabbah atau syirik kecintaan, menyamakan kecintaan kepada selain Allah dengan kecintaan. Yang kedua, ada syirik kecil. Syirik kecil tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, tapi dapat mengurangi dan mencemari nilai tauhid yang ada dalam dirinya. Ada 2 macam syirik kecil, yaitu syirik zahir atau al-jali, syirik yang nampak berupa perkataan dan perbuatan. Syirik khafi atau tidak nampak, yaitu kesyirikan yang terdapat pada keinginan dan niat seperti riya atau ingin dilihat orang. Adapun dalil tentang syirik yang menjelaskan bahwa surga diharamkan atas orang musyrik dalam surat Al-Maidah ayat 72 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Maidah ayat 70. Lalu dalil yang kedua ada dalam Surat Al-An'am ayat 88. Bismillahirrahmanirrahim. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Yang artinya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 88. Materi selanjutnya adalah nifak. Pengertian nifak. Nifak, an-nifaqu berasal dari kata nafaqa yunafiqu nifaqan wa munafaqatan yang diambil dari kata an-nafiqa. Nifak secara bahasa atau etimologi berarti salah satu lubang tempat keluarnya yarbu, hewan sejenis tikus dari sarangnya, di mana jika ia dicari dari lubang yang satu, maka ia akan keluar dari lubang yang lain. Dikatakan pula, ia berasal dari kata an-nafaqu, nafaq, yaitu lubang tempat bersembunyi. Sesungguhnya, tanda kemunafikan adalah bedanya lisan seseorang dengan hatinya. Macam-macam nifak. Nifak terbagi menjadi 2, nifak i'tiqadi atau nifak keyakinan dan nifak amali. Nifak i'tiqadi disebut juga dengan nifak besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak amali yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hatinya. Berikut ini adalah dalil tentang nifak. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa la tajida lahum nasira. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Wabihi ilaihi qal an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasah. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.